Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini di tengah keterbatasan kita tetap bisa untuk beribadah, menyembah Tuhan. Biarlah dengan segala yang ada, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini ya Bapa, kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Di tengah keterbatasan kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada Tuhan di hadapan Engkau. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Bapa, ambil alih semuanya bagi kami ya Bapa. Kiranya Engkau ya Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Pakai kami dengan kuat kuasa-Mu. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Bapa, jauhkan dan kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Usir Tuhan, hancurkan. Biarlah saat ini Engkau Allah yang bertata Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Kami rindu meninggikan Engkau, sebab keberadaan kami hanya oleh karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau meninggikan Engkau Bapa di surga. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Biar pada saat sore hari ini di tengah keterbatasan kita memuji nama Tuhan, karena kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan turun atas kehidupan kita. Biar kita memuji dengan satu pujian kemenangan. Apapun yang kita hadapi, kita yakin dan percaya ada pengharapan di dalam nama Yesus, ada kemenangan, ada sukacita. Glory, haleluya, amin. Glory,
akan bekerja. Dia selalu berfirman di dalam kehidupan kita. Dan di saat Dia berfirman ada pengharapan, ada kehidupan, ada mukjizat terjadi. Di akhir-akhir ini kita mungkin mengalami ketakutan, tetapi yakinlah dan percaya Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita. Dia Allah yang akan membela kehidupan kita. Dia Allah yang akan memberikan keselamatan dan penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan,
bersama. Biar kiranya jemaat-Mu Tuhan diteguhkan, dikuatkan selalu iman mereka. Semakin hari, semakin mereka kokoh, kuat di tengah-tengah masa yang sulit ini. Iman mereka tetap tegar, keyakinan mereka tetap kokoh kepada Yesus. Bekali dengan sabda-Mu, itulah sumber kekuatan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi setiap yang mendengar akan firman Allah ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pemberitaan firman Allah. Bersyukur dari hari ke hari Tuhan masih beri kesempatan kita untuk menikmati sabda Tuhan. Itu merupakan sumber kekuatan bagi kita, sumber pengharapan bagi kita, terlebih di masa-masa yang semakin terasa ya dampak begitu luar biasa di hari-hari ini. Saya ingin membagi firman Allah, berkat-berkat firman Allah dengan judul renungan kita saat ini, pengharapan dalam kesesakan. Saya mulai dari kitab Ratapan 3. Bagi jemaat tentunya entah berapa kali mendengar renungan ini, membaca ayat ini, tapi saya ingin membagi kembali dalam kondisi seperti ini. Ratapan 3 ayat 19 sampai ayat 26, saya baca begini firman Allah. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan tipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habiskan rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini kita melihat kembali dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia, nabi yang paling sering menangis, meratap. Makanya disebut ratapan. Terjemahan lain, terjemahan lama dulu disebut hidup ratapan ya. Yeremia saya agak lupa ya. Nuduk Yeremia. Jadi ada satu ratapan tangisan. Kenapa? Karena Yeremia melihat kondisi Yerusalem yang sementara mengalami murka Allah. Kitab Ratapan ini hanya sedikit, hanya berisi 5 pasal di dalamnya, dan semuanya sekali lagi kisah-kisah keluhan serta kepiluan, jeritan hati seorang nabi. Saya bilang tadi, karena kondisi kota Yerusalem, kota yang mengalami kehancuran, kota yang mengalami malapetaka. Karena apa? Umat Allah, bahkan nabi-nabi yang lain pada saat itu, mereka tidak lagi menghargai Allah. Mereka membelakangi Allah. Ada dosa yang luar biasa terjadi di kota Yerusalem itu. Kitab itulah dalam kitab Ratapan ini, saya bilang tadi, dia syarat dengan isi kitabnya keluhan. Namun demikian, kita perhatikan di bagian tengah dari kitab ini, pasal 3, ada beberapa ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang memberikan kekuatan, ayat yang memberi pengharapan, memberi kembali kesegaran. Saya selalu mengisahkan bagaikan sumber mata air yang memancar sejuk di tengah padang gurun yang kering kerontang. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan saya, siapapun ya saat ini,
sekalipun hidup ini mungkin terlalu syarat dengan tekanan, dengan kesulitan, dengan persoalan. Kadang beberapa orang mungkin kondisi sekarang bagaikan ada di tengah padang gurun, Bapak Ibu Saudara, saya bilang tadi bagaikan ada di padang gurun. Kemudian kalau saja kita mau melihat firman Allah, kita membuka hati bagi firman Allah, kita memberi kesempatan firman Allah ada dalam hidup ini, yang firman itu bagaikan mata air yang sejuk, maka akan selalu muncul harapan yang baru, akan selalu muncul kekuatan yang baru di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Mari kita lihat dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa rahasia sehingga kita tetap kuat, kita tetap tegar, kita tetap kokoh dalam masa-masa kesukaran, kesulitan ini. Kalau kita lihat, yang pertama kita lihat dalam ayat-ayat 21 dan seterusnya. Sebelumnya saya lihat ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ya, jiwaku teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau dia mengingat hal-hal yang disebut tadi, ibu itu ya, racun itu. Ibu itu satu formula yang dipakai ya oleh orang-orang pada masa itu untuk menjadi kayak formula obat ya untuk penyakit-penyakit tertentu. Kemudian itu pahit rasanya, itu dari berbagai macam kulit pohon dan apapun satu pohon yang diambil, kemudian pahit. Nah itu dia gambarkan seperti itu rasanya. Kalau aku ingat hal itu, dia bilang bagaikan racun. Kalau aku ingat hal itu, kalau aku ingat kesengsaraan itu, maka dikatakan semakin tertekan dalam diriku, tertekan. Kalau kita mengingat hal-hal yang seolah pahit dalam hidup ini, kita mengingat hal-hal yang semakin menekan, sebetulnya menekan jiwa kita, menekan perasaan kita, menekan segala aspek kehidupan ini. Kalau kita mengingat hal-hal itu, namun dia tidak berhenti di situ. Perhatikan di sana, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tapi hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dia berkata hal ini yang aku perhatikan. Saat ini firman Allah pun mengajar kepada saudara dan saya untuk perhatikan. Dikatakan dalam ayat di sana, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini yang kita harus perhatikan. Kita udahlah lupakanlah hal-hal yang pahit yang akan semakin menekan hidup ini. Lupakan kadang-kadang hal-hal kepahitan itu, kesukaran, kesulitan itu, melupakan ya, menghalau ingatan kita tentang kasih Tuhan. Betapa Yeremia katakan, hal ini aku perhatikan, aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Cukup bicara tentang beratnya masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, iya benar. Siapa yang tidak pernah mempunyai masalah? Saat ini mungkin semakin sulit rasanya. Mari kita jangan sampai melupakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi, selalu baru katanya. Tiap pagi kita bangun, kita nikmati kasih setia Tuhan. Kita mau belajar menghitung kasih setia Tuhan. Kita mau belajar menghitung segala kebaikan Tuhan. Masih lebih banyak kasih setia Tuhan dibanding segala masalah problem yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, pandang Yesus pada masa-masa yang sulit ini sekalipun, maka kemurahan Allah akan selalu mengikuti kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur pasal 56, Mazmur 56 ayat 9, saya baca di sana Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau dapat? Sengsaraku Tuhan
Tugas kita menghitung kebaikan Tuhan. Tugas kita menghitung kemurahan Tuhan. Tugas kita menghitung kasih setia Tuhan. Soal sengsara kita, tekanan kita, apapun yang sudah hadapi saat ini, air matamu, kesusahanmu, kesulitanmu, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Tuhan mau saudara pada saat ini lebih banyak menghitung kasih setia Tuhan, lebih banyak menghitung kemurahan Tuhan, lebih banyak menghitung kebaikan Tuhan. Semakin kita banyak menghitung kasih setia Tuhan, semakin terlupakan kesusahan, kesulitan, kesukaran apapun itu. Semakin terlupakan karena kita terlalu banyak menghitung kasih setia Tuhan. Kembali saya bilang, cuma sebetulnya dalam kondisi-kondisi seperti ini tergantung sudut pandang kita menghadapi kondisi sekarang. Kita mau memandang dari sudut pandang mana? Tuhan menginginkan kita merubah sering hal-hal problem, persoalan itu Bapak Ibu Saudara membuat kita hilang semangat, patah semangat. Elia, saya kasih contoh, dia pernah mengalami satu peristiwa yang besar luar biasa di atas Bukit Karmel. Dia berperang dan dia melawan para Baal. Tetapi selesai itu, ya, 1 Raja-Raja 19, kalau masuk 1 Raja-Raja 19, maka nabi yang besar ini dia berkata, Tuhan cabutlah nyawaku. Hanya dengan ancaman seorang perempuan Israel itu membuatnya dia patah semangat. Dia lupa bagaimana Allah pernah menolong dia, menurunkan api dari langit untuk memberantas, memporak-porandakan kekuatan para nabi-nabi Baal. Tetapi dengan seorang perempuan Israel, Elia patah semangat. Betapa cepat dia melupakan. Betapa cepat dia melupakan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu engkau cepat melupakan kasih setia Tuhan sehingga kau tidak mampu mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Jangan kau tidak pernah lupa akan kasih setia Tuhan. Jangan engkau lupa kebaikan Tuhan. Jangan engkau lupa hitung segala kebaikan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan. Poin yang pertama, supaya kita tetap kokoh, kita tetap tegar, kita tetap kuat. Yang kedua dikatakan ayat 24 dari Ratapan pasal 3 tadi saya baca ayat 24. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Supaya kuat di tengah-tengah kesulitan ini, saudara, jadikan Tuhan itu hartamu yang terindah. Kata firman Allah, Tuhan adalah bagianku. Dia menjadi harta yang terindah. Tuhan adalah hartaku, karena itu aku berharap senantiasa kepadanya. Terjemahan lain, terjemahan bebas dikatakan seperti itu. Tuhan adalah hartaku, karena itu aku berharap senantiasa kepadanya. Saudara, keadaan-keadaan sekarang membuat orang, saya bilang tadi, kehilangan pegangan. Ternyata berapa banyak mereka yang punya harta banyak, goyang juga sekarang. Ya, mereka punya berpegang pada harta kekayaan. Ya, goyang juga harta. Ternyata dapat merusak kalau dia berpegang terus dalam kekuatan harta. Harta bisa habis. Iman kepada Allah tidak boleh hilang sampai selama-lamanya. Keyakinan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita kokoh, kuat, tegar di tengah-tengah masa sulit ini. Jadikan Allah harta kita yang terpenting. Daud pernah berkata begini, Mazmur 73, 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Bahkan kalau kita mengalami kesulitan, jangan pernah lepaskan Allah. Ya, jadikan dia harta kesayangan.
Kadang-kadang memang Allah izinkan kesulitan itu datang supaya kita selalu ingat serta memperhatikan Tuhan dan selalu berbalik kepada Dia saja. Kadang-kadang ya kita di Indonesia saat ini, bahkan mungkin di hampir di seluruh dunia, berapa banyak negara mengalami kondisi yang sama. Dan Tuhan izinkan supaya apa? Membawa kita untuk kembali. Oh iya, hanya mau bergantung, berharap kepada Dia saja. Hanya berharap kepada Dia saja. Hanya Dia kekuatan kita. Hanya Dia yang dapat kita andalkan. Sudah, kadang-kadang saya bilang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan untuk kita berbalik, menengadah lagi kepada Dia, menengadah lagi kepada Tuhan. Tengah-tengah kesulitan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mulai, mungkin kita sudah mulai merasa hebat ya kan? Mungkin kita sudah mulai merasa, wah saya ini sudah bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Tuhan izinkan kesulitan itu terjadi, yang menghantam segala strata kehidupan manusia. Tidak pandang strata sosial, mau dia orang kaya atau bukan orang kaya, strata pendidikan, mau dia orang berpendidikan tinggi ataupun tinggi, ya, sama semua merasakan dampak dari virus corona COVID-19 ini. Supaya apa? Tuhan mengajar kita untuk berbalik kepada Dia. Tuhan mengajar kita untuk berpegang kepada Dia, bergantung kepada Dia saja. Inilah yang saya bilang, kadang-kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi di hidup ini. Terus saya melihat ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Hanya ketiga, supaya kita kuat di tengah masa yang sulit ini. Kita punya pengharapan, berharap kepada Tuhan. Ayat 25 katakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, terus berharap. Mari kita selalu berharap hanya kepada Dia saja. Keyakinan akan penyertaan Tuhan menimbulkan pengharapan yang luar biasa dalam hidup ini. Sekali lagi, keyakinan akan penyertaan Tuhan menimbulkan pengharapan yang luar biasa dalam hidup ini. Semakin kita yakin tentang penyertaannya, maka disitulah letak kekuatan kita, pengharapan. Hidup ini memang tidak akan pernah selesai dari ujian, badai, problem. Saya tidak tahu apa lagi akan terjadi setelah COVID-19 ini. Tetapi keyakinan akan penyertaan Tuhan selalu menimbulkan pengharapan yang luar biasa bagi kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara, perjanjian Tuhan, saya bilang tadi, hidup ini tidak pernah lepas dengan problem badai hidup. Tetapi sesungguhnya perjanjian Tuhan pun tidak akan pernah luput dari kehidupan anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan. Makanya Yeremia bilang, berharaplah kepada Tuhan. Dia baik, berharaplah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Problem yang kita hadapi, berapa waktu yang lalu saya katakan, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya dengan penuh keyakinan kita pada saat ini berkata, badai pasti berlalu. Badai COVID-19 ini pasti berlalu. Yakinlah bahwa bersama Yesus dapat kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan. Badai seperti apa? Bapak Ibu Saudara, tak kala bijak Elisa, dia mau lihat ke utara, orang begitu banyak, dia bilang, Tuhan celaka kita, celaka. Elisa bilang apa? Yang menyertai kita
lebih besar dari yang menyertai mereka. Yang menyertai kita lebih besar daripada mereka. Kekuatan saudara, tak kala engkau berharap kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terakhir saya berkata lewat ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebenarnya pertolonganmu begitu ajaib. Pertolongan Tuhan, dia datang, dia selalu ada. Tunggu sampai dia lakukan. Kita alami kesulitan, nantikan pertolongan Tuhan. Berdoa dengan tekun, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Menanti dengan diam sampai waktunya Tuhan menolong kita. Banyak waktu yang harus kita sediakan untuk diam di kaki Tuhan. Itu sumber kekuatan kita. Banyak waktu yang harus kita pergunakan dengan serius dan sungguh-sungguh di akhir-akhir ini, di hari-hari yang penuh kesulitan ini. Tunggu cara dia bekerja dalam kita dengan cara dia sendiri. Jangan kita menganggap kita hebat. Tak kalau kita tunggu diam di kaki Tuhan. Tak kalau kita angkat tangan, aku tak berdaya, aku tidak sanggup. Di saat kita angkat tangan, di saat itulah dia turun tangan untuk mengatasi keadaan saudara saat-saat. Dia campur tangan menyatakan kuasa. Dia menolong saudara, dia menolong saya di tengah-tengah kesukaran hidup, di tengah-tengah banyak persoalan, di tengah-tengah banyak kesulitan, di tengah-tengah saudara mulai kehilangan pegangan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Masih ada pertolongan Tuhan, masih ada. Dan sampai saat ini dia pun, saya bilang tadi, badai itu pasti pernah. Cara Tuhan menolong kita begitu banyak. Saudara, kadang-kadang manusia memaksakan diri. Dia di tengah-tengah kesulitan, dia memaksakan diri. Hasilnya tidak maksimal, hasilnya tidak baik. Saudara-saudara, kupu-kupu, pernah lihat kupu-kupu? Saya selalu mengambil ilustrasi ini untuk menanti pertolongan Tuhan. Kupu-kupu itu tidak pernah menjadi kupu-kupu yang baik, yang bagus, yang indah. Dia ada waktu, ada waktu. Dari ulat dia jadi kepompong, kemudian dia pecah waktunya dan dia jadi kupu-kupu yang indah berterbang. Ya. Mungkin tinggal 2 atau 3 jam sebelum dia pecah kepompong dan dia menjadi kupu-kupu. Kita mungkin iris kepompong itu, ya benar dia jadi kupu-kupu, tapi dia tidak pernah menjadi kupu-kupu yang indah berterbangan. Ada waktu. Tuhan mungkin sementara memproses kehidupan kita saat ini untuk menjadi apa? Indah di mata Tuhan dan indah pada sesama. Ya, kita dapat memuliakan Tuhan dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita menanti selalu pertolongan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lupa dengan perjanjiannya. Itu sebabnya ingat selalu kasih setia Tuhan, tak pernah berkesudahan. Ya, jadikan dia harta yang terpenting. Jangan pernah melepaskan dia, jangan pernah meninggalkan dia. Berharap selalu kepada Tuhan. Pengharapan itu datang dari dia. Saudara, keyakinan penyertaan Tuhan saya selalu ulang-ulang. Keyakinan kita tentang penyertaan Tuhan, itulah yang menimbulkan pengharapan yang luar biasa dalam hidup ini. Yakin bahwa Tuhan menyertai saudara. Dan yang keempat, nantikan pertolongan. Tunggu sampai dia kerjakan dan selalu indah pada waktunya. Saya percaya akan tiba waktunya kita akan melihat keindahan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan,
Kita nyanyi satu pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup ini. Tak pernah Engkau membiarkan, tak pernah Engkau meninggalkan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku lakukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenalanmu ya. Teguhkan hatiku. Bagi jemaat Tuhan, bagi siapapun yang mendengar berita firman Allah ini, teguhkan dan kuatkan imannya, supaya di tengah-tengah masa sulit ini kami tidak melupakan kasih setia Tuhan. Kami jadikan Engkau harta yang terpenting. Kami berharap hanya kepada Tuhan sambil kami menanti pertolongan Tuhan itu. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau tidak pernah lupa perjanjian bagi kami. Keyakinan akan penyertaan Tuhan itu yang membangkitkan pengharapan kami tentang Engkau Tuhan Yesus. Kasih setiamu selalu baru, setiap pagi, setiap
setiap pagi kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir pemberitaan firman, hamba-Mu berdoa, doa syafaat bagi kondisi bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Tuhan, Engkau lawan. Engkau Tuhan yang mampu mengatasi segala-galanya. Engkau yang mampu menghalau segala-galanya. Sebab itu kami mohon belas kasih Tuhan turun, dan Engkau yang menyelesaikan, memutus semua rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami teringat kekasih-kekasih kami yang sementara bergumul saat ini di rumah sakit. Mereka kena virus ini, mereka positif. Kami berdoa tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan terulur bagi mereka, dan mereka dijaga mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan seluruh masyarakat, Tuhan tolong kami, Engkau tolong kami ya Tuhan. Engkau tolong supaya terhindar dan segala rantai penyebaran virus ini boleh putus. Demikian kami berdoa ya Bapa, untuk para dokter, para tenaga medis, mereka tenaga kesehatan, rumah sakit, dan semua tempat yang dipakai. Tuhan tolong Engkau lawat, Tuhan lawat tenaga-tenaga ini Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kekuatan daripada-Mu. Engkau jaga, lindungi mereka, mereka boleh steril semua, tidak terinfeksi dengan virus ini Tuhan. Kami teringat berapa banyak mereka Tuhan yang terpapar. Kasihani mereka Tuhan, sembuhkan mereka, keluarga-keluarga mereka. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus menolong. Terima kasih jemaat Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu saat ini. Mereka diteguhkan dan dikuatkan selalu iman mereka. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa di sorga. Inilah doa hamba-Mu. Kami menaikkan doa ini, kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya terimalah kiranya berkat iman dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengataran, penghiburan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan datanglah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.